Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Shoyan menyadari rasa nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan aturan yang tidak pernah bisa dia pahami. Pada saat ini Shoyan mengerti. Kekuatan asal-usul dan kekuatan aturan tidak lain adalah fondasi jalan besar dan fondasi dunia. Jika kamu mengerti, kamu mengerti. Keabadian dewa tingkat pertama juga disebut alam telapak tangan pertama. Seperti namanya, tugas alam ini adalah menguasai kekuatan aturan pada awalnya. Meskipun Shoyan sendiri belum menembus keabadian dewa, dia telah merasakan kekuatan aturan setelah menggabungkan klon Jinjang. Hanya setelah benar-benar menguasai kekuatan aturan, dua kekuatan jantung api dan jantung guntur di dalam tubuhnya dapat meledak dengan kekuatan untuk menghadapi keabadian dewa. Keduanya akan menjadi kartu truf kuat Shoyan. Dengan kekuatan aturan objek ilahi, mereka akan menjadi lebih kuat dan kekuatan keterampilan bertarungnya akan sangat berbeda. Lama tidak bertemu, kecepatan kultivasimu terlalu lambat. Seekor kucing ungu yang tidak berbulu berada di depan Shoyan. Ini bukan pertama kalinya Shoyan melihatnya, dan hanya akan bertemu ketika dia dalam terobosan. Terima kasih, ucap Shoyan. Aku belum membantumu saat kamu menerobos keabadian dewa. Kamu akan memasuki ruang eksklusif, dan untuk sementara terpisah dari kenyataan. Tangan Nirwana terlipat di depan dada. Tubuhnya terlihat kurus dan telinganya lancip. Meskipun dia berdiri, anggota tubuhnya jelas berbeda dari manusia, dan dia memiliki ekor di belakangnya. Tentu saja, Shoyan tahu bahwa makhluk seperti itu dapat berpenampilan apapun yang dia inginkan. Dan apa yang dia lihat di depannya adalah apa yang dia inginkan. Kalau begitu, bisakah aku kembali ke dunia nyata? Shoyan cemas karena dia tidak tahu tentang penampilan Yuyan sebelum masuk ke sini. Jadi dia sangat mengkhawatirkan kakak laki-lakinya. Meskipun kamu masih sangat lemah, kamu sekarang telah menembus tingkat keabadian dewa. Aku akan menekan kekuatanku ke tingkat keabadian kaisar. Sekarang, kamu dapat mencoba melawanku. Nirwana sedang bersiap-siap, seolah-olah telah lama menunggu momen ini. Sepertinya dia tidak ingin berkomunikasi dengan Shoyan, tetapi ini untuk mendapatkan kembali wajahnya yang telah hilang. Senior, kita tidak bisa melakukannya sekarang. Ada sesuatu yang penting yang harus kulakukan. Mereka adalah kakak laki-lakiku, kata Shoyan dengan cemas. Aku tahu kamu sedang terburu-buru, tapi jangan cemas dulu. Kamu adalah reinkarnasi Zuza, dan mereka adalah muridmu. Kamu tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki mereka. Lanjut Nirwana, seolah-olah dia sudah mengetahui semuanya dengan jelas. Masing-masing dari mereka adalah orang kuat yang pernah berada di puncak sensi. Mereka telah lama membangkitkan ingatan mereka. Ucap Nirwana, membangkitkan ingatan? Shoyan segera tersadar. Memang, karena mereka bisa menerobos keabadian dewa dalam sekejap mata. Itu sudah menjelaskan masalahnya. Sial, mereka mencoba trik yang sama padaku untuk kedua kalinya. Shoyan baru menyadari bahwa dia sepertinya telah dimasukkan ke dalam permainan yang menyakitkan. Tentu saja, ini hanya tebakannya. Shoyan masih merasa tidak nyaman, dan dia tidak berniat bertarung dengan Nirwana di sini. Mereka semua baik-baik saja, tidak apa-apa bagimu untuk pergi. Jika kamu tidak mempercayakan itu padaku di kehidupanmu sebelumnya, dengan kekuatanmu saat ini, aku tidak akan tertarik untuk melawanmu, ucap Nirwana. Telinga ungunya bergerak, dan matanya setengah tertutup tampak seperti belum bangun. Suaranya tampak malas. Percayakan apa? Shoyan bertanya. Begitu dia selesai berbicara, mata Nirwana tiba-tiba terbuka. Kegelapan di sekitarnya dengan cepat menghilang, dan kemudian bayangan raksasa yang kokoh meraung turun dari langit. Kekuatan. Dia mempercayakan padaku untuk menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari keterampilan bertarungnya. Bayangan raksasa muncul, dua jejak kaki jatuh perlahan, dan Nirwana mengambil 7 langkah berturut-turut tanpa ragu. Tekanan tak terlihat pertama-tama menyelimuti Shoyan, dan kemudian datanglah kekuatan yang menakutkan, yang sepertinya menghancurkan Shoyan hingga berkeping-keping. Ini adalah 7 langkah dewa pembunuh. Shoyan menyaksikan gelombang kekuatan yang benar-benar berbeda dari 7 langkah dewa pembunuh miliknya. Kekuatan 7 langkah dewa pembunuh tidak diketahui. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, tetapi perbedaannya terletak pada metode penerapannya. Itu dia, gempa bumi adalah aturannya, dan 7 langkah adalah kekuatannya. Hanya dengan mengarahkan gempa secara ekstrim, maka kekuatannya dapat dimaksimalkan. Nirwana perlahan mengangkat lengannya, mengerahkan jari ungu dan kukunya yang tajam ke arah Shoyan. Dengan satu retakan lembut, Shoyan merasakan tubuh fisiknya dengan cepat layu, dan vitalitasnya dengan cepat hilang. Jari pemakan kehidupan. Nirwana sekali lagi menampilkan skill kedua milik Suzang. Dia menunjuk ke arah Shoyan.
Shoyan tiba-tiba merasakan daging dan darahnya layu dan membusuk, dan langsung berubah menjadi kerangka putih. Dalam keadaan linglung, Shoyan kembali ke keadaan semula dan kekuatannya nyata. Tetapi kerusakan di sini tidak nyata. Menelan vitalitas, melepaskan vitalitas, dan hidup dan mati. Shoyan tertegun. Nirwana menekan jari tengahnya ke udara. Shoyan jatuh ke dalam ilusi kacau, diselimuti rasa sakit yang tak ada habisnya. Seolah-olah semua rasa sakit yang dialami dalam hidupnya bercampur, digulung menjadi pil, dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Kekacauan ilusi muncul dengan sendirinya, menghancurkan pola pikirnya. Nirwana mengembaikan tangannya, mengepalkan jari-jarinya, lalu tubuhnya gemetar, dan dia muncul di depan Shoyan, mengangkat tinjunya dan memukulnya. Shoyan bereaksi dan mengangkat tangannya untuk menyentuh. Terdengar suara teredam, tinju dan tangan bertabrakan. Kekuatan ledakannya seolah tersedot dalam sekejap, lalu dipancarkan dari lengan Nirvana. Shoyan segera diledakkan menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Dan dalam sekejap, dia kembali ke keadaan semula. Fondasi gaya adalah mengandalkan gaya untuk menciptakan gaya. Momentum bukan adalah aturan gaya, ucap Nirwana. Ini adalah keterampilan bertarung yang paling dikenal Shoyan. Shoyan sudah memilikinya selama berada di level dewa dan menggunakannya dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dia percaya bahwa dia sangat akrab dengan keterampilan bertarung ini dan memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi. Tetapi, keterampilan bertarung yang sama memberikan kekuatan yang sangat berbeda di tangan Nirvana. Dan pada saat menggunakannya, Shoyan sendiri juga memiliki pemahaman yang berbeda karena melihat aturan yang terkandung di dalamnya. Hal ini secara langsung dapat meningkatkan kekuatan skill bertarung tersebut ke level yang lebih tinggi. Dan semuanya akan memiliki kekuatan skill bertarung level kuno. Terima kasih atas bimbinganmu senior. Shoyan menangkupkan tangannya dengan hormat. Jika dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menyadari hal ini, dia tidak akan bisa melakukannya dalam waktu singkat. Kamu terlalu lemah. Aku akan memberimu keterampilan bertarung tingkat resen dan lainnya untuk melihat apakah kamu bisa memahaminya, ucap Nirwana. Tingkat transendensi. Shoyan tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang ranah ini. Karena Shoyan hanya memiliki sedikit keterampilan bertarung kuno, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk belajar tentang keterampilan bertarung yang lebih kuat daripada keterampilan bertarung di tingkat kuno. Itu disebut kemurkaan terakhir. Kapanpun kamu akan mati atau terluka parah, ada kemungkinan pemicunya. Tetapi mungkin tidak terjadi setiap saat, itu tergantung amarah dan kemauanmu. Nirwana muncul di depan Shoyan, dan meletakkan ujung jarinya di antara alisnya. Api yang berkobar sepertinya membakar tubuh Shoyan, dan dia langsung memasuki keadaan tertentu. Rambut hitam di belakangnya berubah menjadi rambut merah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan vitalitas luar biasa terpancar dari tubuhnya. Saat dia mendongak dan melihat Nirwana, Shoyan tiba-tiba bergerak dan muncul di belakangnya. Dia mengangkat tinjunya dan meledak. Menarik, aku tidak mengambilnya dari reinkarnasi lain, tetapi pemahaman ini lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Tinju keduanya bertabrakan secara tiba-tiba, tapi serangan Shoyan mengalir seperti hujan di saat berikutnya. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.